Yang pertama, ada yang manusia seperti makanan. Yang kedua, manusia seperti obat. Yang ketiga, manusia seperti penyakit. Urip kuwi kudu urip. Betul-betul Mbak. Hati kita harus hidup. Menurut seorang psikoterapis namanya Brandon, lahir di Kanada, Amerika. Ada dua hal yang bisa menghidupkan hati kita. Satu, apa yang baik dalam hidup saya. Akan menghidupkan hati kita ketika kita bisa menjawab apa yang baik kagem panjenengan Bapak. Yang kedua, apa yang menghidupkan hati kita? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang perlu saya lakukan? Jadi kita kalau pengen hati kita hidup Pak, yang pertama kita harus tanya dan menjawab, apa yang baik untuk saya, untuk hidup saya. Yang kedua, apa yang perlu dan harus saya lakukan? Karena apa yang baik untuk hidup kita, yang bisa menjadikan kita diselamatkan dari kerugian hidup, apa yang paling kita butuhkan? Iman Pak. Sebab iman itu akan menjadikan orang itu beruntung. Mari kita baca bareng-bareng Pak, surat Al-Mu'minun ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo Bu Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Monggo. Qad aflahal mu'minun. Monggo saran-saran tanpa saya. 1, 2, 3. Qad aflahal mu'minun. Surat Al-Mu'minun ayat 1. Qad itu artinya sungguh. Aflaha beruntung. Al-mu'minun orang-orang yang beriman. Jadi qad aflahal mu'minun artinya apa Pak? Sungguh-sungguh beruntung orang yang beriman. Ketika seseorang itu beriman itu kan harus cinta kepada Allah, berharap pada Allah. Jadi kita harus dalam keadaan apapun Pak, nggak boleh kita terus ngelongkrong. Bapak Ibu sekalian. Oke. Dan yang berikutnya adalah yang paling penting dan benar adalah takwa. Takwa udah tahu. Terus waktunya udah mau habis. Kemudian kita mau apa? Orang yang hidupnya, hatinya bisa hidup itu apa yang paling baik untuk saya? Tadi iman, takwa. Kemudian kita harus ngapain sih? Nah, kita itu harus ngapain Pak? Kita ada dua fungsi. Satu, ibadah. Yang kedua, khalifah. Manusia itu dilahirkan di dunia, satu tugasnya apa Pak? Ibadah. Yang kedua, khalifah. Ibadah itu mengabdi pada Allah. Dengan beribadah itu mengabdi pada Allah, taat pada Allah. Tapi kalau khalifah itu tugasnya apa? Memberi manfaat kepada lingkungan. Kipas angin ini tugasnya untuk mendinginkan di ruangan ini. Dengan cara dia bisa bergerak, bisa geleng-geleng. Ini nek kipas angin ini Pak, jenenge takmir masjid. Misalnya kipas angin ngubeng ra iso. Kemudian geleng-geleng ra iso. Dengan kapake Pak? Dandake. Nek dandake rusak meneh. Dandake rusak meneh dikapake Pak? Diloake. Menungso juga begitu Pak. Menungso niku tugase siji ibadah, loro khalifah. Ngibadah itu nyembah pada Allah, khalifah itu memberi manfaat kepada lingkungan. Lah nek wong ki ra gelem ngibadah, ra gelem memberi manfaat, ibarat
kipas angin iki wis ora iso mubeng, wis ora iso geleng-geleng, berarti dilowake, regane murah. Semakin tua, kalau pengen semakin harganya mahal, ibadahnya kudu lebih kenceng, lebih semangat. Memberi manfaat pada orang lain harus lebih semangat. Memberi manfaat gak harus mahal, Pak. Yang penting kita punya niat yang baik. Jadi wong niku nek urip ning orang ibadah, orang memberi manfaat ke wong liya, berarti kudu dilowake. Kuwi barang rong soal. Regane murah. Ini nek jenengan masih ibadah, masih khusyuk, masih bermanfaat orang lain, regane mahal. Saya suwe, saya mahal. Saya punya tetangga nih Pak. Tetangga itu punya motor Super Cup. Ini didandani iso api lho Pak. Iso urip didol pinten Pak, nek wong tumbas, wah mboten jeneng kula dol. Dari mana-mana. Karena dia masih berfungsi. Jadi bapak-bapak nek jenengan semakin tua, enggak apa-apa Pak. Tapi jenengan akan semakin mahal kalau ngibadahi kenceng. Masalah khalifah ini saya akan menyampaikan manusia itu digolongkan menjadi beberapa macam. Diibaratkan yang pertama ada yang manusia seperti makanan. Yang kedua manusia seperti obat. Yang ketiga manusia seperti penyakit. Kita bahas Pak. Yang pertama manusia seperti makanan. Artinya dia dibutuhkan setiap saat. Jadi kalau kita itu ibu-ibu bapak, ibu-ibu punya fungsi banyak tuh. Jenenganku sak wekdal-wekdal dibutuhkan sama anak apa? Doanya. Doa ibu itu makbul. Doa itu lebih mahal daripada uang. Bahkan apalagi assalamualaikum. Semoga kamu tetap diberi keselamatan, Pak. Jadi ini assalamualaikum ki yo pagi selamat, sore selamat, malam selamat, besok nang alam kubur selamat, di alam akhirat selamat. Nek selamat pagi, pagi ini selamat, siangnya selamat siang, siangnya selamat, sorenya selamat sore, sorenya selamat, malamnya nyong nggak ngerti cah, nggak ngerti. Apa nek ngomong kan gak nek ra ngerti Pak. Saya lupa. Gak roh itu Jawa Timur, nggih Pak nggih. Gak roh itu Jawa Timur itu cah. Jadi jadilah kita seperti makanan Pak. Setiap kita ketemu memberi manfaat yang dibutuhkan. Itu makanan. Ada yang kedua, itu seperti obat. Dibutuhkan waktu tertentu. Jadi kalau obat itu dibutuhkan dalam waktu tertentu. Kan kalau obat itu ada unsur racunnya ya Pak J. Harus ada porsinya, dosis ya. Kalau overdosis nggak boleh. Kemudian ketika sudah sembuh sudah. Jangan sampai ketergantungan. Itu namanya sudah ketergantungan obat, ngedrak itu namanya. Jadi kita nggak boleh obat itu terus. Ini bagus juga. Setiap orang butuh kita bisa beri manfaat. Itu namanya seperti obat. Waktu-waktu tertentu. Kalau makan itu sewaktu-waktu. Kalau obat itu waktu tertentu. Jangan menjadi penyakit. Penyakit itu apa toh Pak? Tidak dikehendaki kehadirannya. Kayak uang kayak teko malah rusak. Rasah. Boten uang itu Pak. Pas rembugan itu tadi begitu ada orang datang nek kae teko mesti ra dadi rembugane. Bubar. Lah ada orang itu kadang-kadang kehadirannya malah ngregoni. Apa tuh bahasa Indonesia ngregoni niku? Ngerecokin. Ada tipe orang itu ngerecokin. Kadang-kadang orang batu nih mulutnya landep, nyacat, maido itu ini seperti penyakit Pak. Kehadirannya tidak diharapkan. Monggo jenengan minimal seperti obat Pak. Kadang kala waktu dibutuhkan. Tapi yang paling bagus seperti makanan. Setiap waktu, setiap ketemu itu memberi manfaat dan dibutuhkan. Ya paling enggak kalau kita ketemu dengan saudara kita itu doakan. Doakan yang baik Pak. Jangan pernah mendoakan yang buruk. Walaupun kita benci. Karena apa? Ketika kita mendoakan orang lain Pak. Saya mendoakan bapak-bapak di sini. Malaikat menjawab ke saya. Walaka mislu dzalik. Jadilah kita seperti makanan. Kita dibutuhkan sewaktu-waktu. Ada orang susah, kita mendoakan.
menolong. Ada orang seneng, kita ikut bersyukur. Pengen sehat lahir batin, pengen hidup hati panjenengan, satu harus selalu bertanya dan menjawab sendiri. Apa yang penting untuk hidup saya? Apa yang baik untuk hidup saya? Tadi sudah saya sampaikan, iman dan takwa itu penting. Kemudian yang kedua, apa yang harus saya lakukan? Satu, kita menjadi hamba Allah, ngibadahi kudu sing rajin. Yang kedua, menjadi khalifah, memberi manfaat kepada orang lain.